warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi relasi dan fungsi. Nama dosen kami Bu Yesni Jamain MKom. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Siti Nurul Makfira dengan NIM 2021-31125. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Wiltenia dengan NIM 2021-31136. Halo, perkenalkan nama saya Rafida Safariza Ramadan dengan NIM 2021-31139. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan daftar dari materi kami. Materi yang pertama, relasi, dan yang kedua, representasi relasi. Materi pertama dan materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Rafida Safa, dan materi ketiga dan keempat, sifat-sifat relasi binar dan fungsi akan dibacakan oleh Saudari Fitra Yildania. Dan yang terakhir, balikan inverse dan komposisi akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan materi pertama kepada Saudari Rafida Safa. Terima kasih pada Saudara Fira. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal penting dalam berbagai cabang ilmu matematika. Relasi biner R adalah himpunan dari A dan himpunan dari B adalah himpunan dari A X B. Notasi R himpunan A X B A RB adalah notasi untuk A, B relasi dari R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A relasi R B adalah notasi untuk A, B yang artinya tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Misalkan A berelasi Nami, Yudi, Cici, yang B berarti IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Yang kedua, misalkan R adalah relasi yang menyatakan pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu relasi R dari himpunan Nami, IF 251, Nami, IF 323, Yudi, IF 221, Yudi, IF 251, dan Cici, IF 323. Dapat dilihat bahwa relasi R, A, X, B, A adalah daerah asal R, dan B adalah daerah hasil R. Next ya. Representasi relasi. Ini adalah gambar yang menyatakan A berelasi dengan B. A adalah contoh relasi pengambilan kuliah, dan ini B adalah relasi biner habis dibagi, dan C adalah relasi pada sebuah himpunan yang relasinya adalah faktor prima. Next. Tabel. Kolom tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Seperti di sini, daerah asalnya ada Nami, Yudi, dan Cici. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Yang ada IF 252, IF 323, IF 221, IF 251, IF 323. Next.
Representasi relasi dengan matriks. Matriks R adalah relasi dari himpunan A dengan elemen A1, A2, hingga AM dengan himpunan B yang himpunan B yang elemennya B1, B2, hingga BM. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M dengan setiap elemennya adalah MIJ, di mana elemen matriks pada posisi IJ bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Next. Ini adalah contoh matriks 1. Yang pertama adalah kolom pertama baris pertama adalah 0. Ini kenapa 0 semua? Karena di dalam mata kuliahnya tidak ada yang mengambil, makanya 0 semua. Dan ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama juga seperti yang pertama. A1-nya sama dengan 2, karena ada yang milih 2. A2-nya sama dengan 3, A3-nya sama dengan 4, dan B1-nya sama dengan 2, B2-nya sama dengan 4, B3 sama dengan 8, B4-nya sama dengan 9, B5 sama dengan 15. Next. Representasi relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut dengan simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur arch. Pada terurut AA dinyatakan dengan busur simpul A kesimpulan A sendiri. Busur semacam itu disebut dengan gelang atau kalangkop. Dengan R yang arahnya ditunjukkan dengan panah. Ini himpunan, ini pasangan berurut AA membentuk dengan cincin. Nah, next. Adapun materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Fitra Wildania. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Next. Sifat-sifat relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama ada refleksif. Jadi relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA elemen anggota R untuk setiap A elemen anggota A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen anggota A sedemikian sehingga AA bukan elemen anggota R. Contoh di sini misalkan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini dapat didefinisikan pada himpunan A. Maka untuk relasi R-nya ini ada 1,1, terus ada 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4, dan bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA yaitu 11, 22, 33, dan 44. Kemudian relasi R yang untuk B, relasi R-nya ini anggotanya ada 11, 22, 23, 42, 43, 44. Tidak bersifat refleksif karena tiga ini bukan elemen anggota R. Next. Contoh yang kedua, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Untuk R sendiri ini anggotanya X lebih besar dari Y, kemudian yang S anggotanya X plus Y sama dengan 5, dan untuk anggota T 3X plus Y sama dengan 10. Tidak satupun dari ketiga relasi di atas ini refleksif, karena misalkan dimasukkan dua-dua ke dalam R, di mana 2 lebih besar dari Y, ini salah. Kemudian dimasukkan ke dalam S, untuk 2 plus 2 sama dengan 5, ini juga salah. Kemudian untuk T,
3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8, hasilnya harusnya 8, tapi di sini 10, jadi 22 ini bukan anggota R, S maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1, atau MII-nya sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga nilai ke N. Untuk matriksnya seperti ini, kemudian grafik berarah dari relasi yang bersifat refleksif dapat dicirikan dengan adanya gelang pada setiap simpulnya. Next. Sifat yang kedua ini ada menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB ada elemen anggota R dan BC elemen anggota R, maka AC elemen anggota R untuk ABC adalah elemen anggota A. Contohnya, misalkan A di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Maka, untuk R yang pertama ini anggotanya 21,31, 32, 41, 42, dan 43. Dia bersifat menghantar atau transitif. Kemudian yang kedua untuk R anggotanya di sini ada 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2. Dia tidak menghantar karena di sini terdapat 2,4 dan 4,2 elemen R, tetapi untuk 2,2-nya di sini dia bukan elemen anggota R. Begitu juga dengan 4,2 dan 2,3 dia merupakan elemen R, tetapi untuk 4,3 dia bukan elemen dari R. Selanjutnya untuk R yang ketiga ini anggotanya ada 11,22, 33, dan 44. Ini jelas menghantar. Kemudian untuk R yang keempat ini anggotanya ada 12,34 yang menghantar karena tidak ada AB untuk elemen anggota R dan BC elemen anggota R. Sedemikian sehingga untuk AC elemen anggota R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R, yaitu anggotanya 45, selalu menghantar. Next. Untuk sifat yang ketiga ada setangkup, simetrik, dan tak setangkup atau antisimetrik. Pada relasi R, himpunan A disebut setangkup jika AB adalah elemen anggota R, maka BA elemen anggota R untuk AB elemen A. Yang kedua, relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB elemen anggota R sedemikian sehingga BA bukan elemen anggota R. Yang ketiga ada relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB elemen anggota R dan BA elemen anggota R hanya jika untuk A sama dengan B untuk AB elemen anggota A disebut tolak setangkup. Untuk yang keempat, relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda dari A dan B sedemikian sehingga AB ada elemen R dan BA elemen R. Next. Contohnya di sini, misalkan untuk A sendiri anggotanya 1, 2, 3, 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R didapatkan anggotanya 11, 12, 21, 22, 24, 42, dan 44. Dia bersifat setangkup. Di sini 1, 2, dan 21 merupakan elemen anggota R, begitu juga dengan 24 dan 42 dia termasuk elemen anggota R. Kemudian relasi R 11,23,24,42 dia disebut tidak setangkup atau antisimetrik karena 23 ini bukanlah anggota elemen R, tetapi 3,2 adalah elemen R. Kemudian relasi R anggotanya ada 1,1, 2,2,
3,3 disebut tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan 1 ini adalah elemen anggota R. Dan 2 sama dengan 2 dan 2 merupakan elemen anggota R. Dan 3 sama dengan 3 dan 3 ini elemen anggota R. Dapat diperhatikan juga bahwa R juga setangkup. Selanjutnya relasi R, anggotanya ada 11, 12, 22 dan 23, dia disebut tolak setangkup. Karena dapat diperhatikan juga bahwa R ini tidak setangkup. Next. Relasi yang bersifat setangkup ini memiliki matriks yang elemennya di bawah diagonal utama. Merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1, untuk I sama dengan 1,2 dan seterusnya. Selanjutnya, sedangkan grafik berarah dari relasi yang bersifat setangkup ini dapat dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkup ini memiliki sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I bukan sama dengan J, maka MJI ini sama dengan 0. Atau bisa juga disebut matriks dari relasi tolak setangkup ini merupakan ketika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Sedangkan grafik berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dapat dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Selanjutnya, next. Selanjutnya saya akan membahas fungsi. Next. Fungsi ini dapat dimisalkan A dan B himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A ini dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F ini adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskan F A memetakan B, yang artinya F memetakan A ke B. Kemudian A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomen dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau bisa juga disebut transformasi. Kita dapat menuliskan F kurung A sama dengan B jika elemen A yang ada di dalam A ini dapat dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika F dalam kurung A sama dengan B, maka B dapat dinamakan sebagai bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Next. Fungsi ini dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya ada himpunan pasangan terurut seperti pada contohnya pada relasi, kemudian ada juga formula pengisian nilai atau assignment, contohnya ada fx sama dengan 2x plus 10. Contoh lainnya ada fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan 1 per x. Atau bisa juga sebagai kata-kata, contohnya f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Yang keempat ini ada kode program atau source code, contohnya fungsi menghitung x. Next. Fungsi f dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contohnya, F sama dengan 1W, 2U, 3V dari A, anggotanya ada 1, 2, 3, ke B, yang anggotanya UVWX, adalah fungsi 1 ke 1.
Kemudian F sama dengan 1U, 2U, 3V dari A-nya anggotanya 1, 2, 3 ke B yang anggotanya UVW bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2 atau sama dengan U. Next. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau disebut juga untuk atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lainnya, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Contohnya di sini, F anggotanya ada 1U, 2U, 3V. Dari A anggotanya ada 1, 2, 3. Ke B yang anggotanya UVW bukan merupakan fungsi. Karena W tidak termasuk jelajah dari F. F sama dengan 1W, 2U, 3V. Dari A-nya sendiri anggotanya ada 1, 2, 3. Ke B yang anggotanya UVW merupakan fungsi pada atau untuk karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Selanjutnya next. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bisa juga disebut bijeksi atau bijection jika fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada atau untuk. Contohnya di sini F anggotanya memiliki 1U, 2W, 3V, yang dimana anggota dari A ini ada 1, 2, 3 ke B, yaitu anggotanya U, VW adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada atau juga disebut untuk. Fx sama dengan x min 1 ini merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada atau bisa juga disebut fungsi untuk. Next. Dapat dilihat di sini untuk fungsi 1 ke 1 atau bukan untuk seperti berikut yang dimana A ke 3 terus B ke 1 dan C ke 4. Kemudian pada fungsi pada bukan 1 ke 1, yaitu A-nya menuju ke 2, B ke 1, C ke 3, dan D ini ke 2. Selanjutnya, yang bukan fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada, A ke 2, B ke 1, C ke 3, dan D-nya ke 2. Selanjutnya untuk yang bukan fungsi di sini hanya ini A ke 1, A ke 2, B ke 4, C ke 3, dan D ke 2. Next. Selanjutnya materi inverse akan dibawakan oleh Siti Nurul Makfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu inverse. Balikan atau inverse misalkan F merupakan fungsi dari B dan misalkan B elemen anggota B, maka inverse dari B dinotasikan oleh F pangkat min 1 B yang terdiri dari anggota-anggota A yang dipetakan pada B, yaitu anggota-anggota dalam A yang memiliki B sebagai hasil pemetaannya. Adapun pepatah mengatakan jika F sama dengan A ke B, maka dikatakan dapat dibalik invertible jika terdapat fungsi G, yaitu B ke A, sedemikian sehingga F.G sama dengan IA dan G.F sama dengan IB. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya A beranggota 1357 dan B beranggota 2468, dan fungsi F yaitu A ke B didefinisikan dengan Fx, X tambah 1, inverse X elemen anggota A, maka diperoleh F1 sama dengan 2, F3 sama dengan 4, F5 sama dengan 6, dan F7 sama dengan 8. Jadi F pangkat min 1, 2 sama dengan 1, F pangkat min 1, 4 sama dengan 3, F pangkat min 1, 6 sama dengan 5, dan F pangkat min 1, 8 sama dengan 7. Adapun contohnya, contoh yang pertama, carilah
Carilah f-1x jika f yaitu a ke b dengan fx 2x tambah 4. Penyelesaiannya misalkan fx sama dengan y sama dengan 2x tambah 4. Nah, 4-nya pindah ruas dan 2x-nya juga pindah ruas. Jadi y kurang 4 sama dengan 2x, 1/2 y kurang 2 sama dengan x. Jadi 1/2 y kurang 2 sama dengan f pangkat min 1y. Jadi f pangkat min 1x sama dengan 1/2 x kurang 2. Contoh yang kedua, jika fx sama dengan 5x kurang 2, maka f pangkat min 1x, yaitu penyelesaiannya dengan memakai persamaan 1, maka fx bisa kita ganti dengan y, sehingga y sama dengan 5x kurang 2, maka y tambah 2 sama dengan 5x, sehingga x sama dengan y tambah 2/5. Dengan memakai persamaan kedua, maka x bisa diganti dengan f pangkat min 1 y, sehingga f pangkat min 1y sama dengan y tambah 2 bagi 5, kita ubah ke x, jadi f pangkat min 1x sama dengan x tambah 2 bagi 5. Yang materi terakhir, komposisi. Komposisi dari dua buah fungsi, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F dot G, dan fungsi A ke C yang didefinisikan oleh F dot G. A sama dengan F kali G kali A. Contohnya diberikan G beranggota I, U, 2, U, 3, V, yang memetakan A beranggota 1, 2, 3, B beranggota UVW, dan fungsi F beranggota U, Y, P, X, W, Z, yang memetakan B beranggota UVW ke C beranggota X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah F dot G beranggota 1, Y, 2, Y, 3, X. Itulah yang dapat kami kelompok saya sampaikan. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.